Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sehat dan tetap semangat meskipun saat ini kita masih di dalam kondisi pandemi yang masih terus berkepanjangan. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungannya. Baik, pada siang hari ini saya Faroki Tidara Sarandi selaku presenter akan mempresentasikan paper yang berjudul Complete Systematic Land Registration Using in a Course PIG RTKN Trip Method in Langgini Village, Bangkinang Subdistrict, Kampar District. Dalam penyusunan paper ini, saya dibantu oleh Yusra Masyur Sanjaya dan Hafizur Rosyad Al-Mahdi An-Nusuki. Dari presenter saya yaitu Faroki dan juga penulis kedua yaitu Yusra memiliki afiliasi yang sama yaitu berasal dari program studi Teknik Geomatika jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam. Kemudian untuk penulis ketiga yaitu Hafizur berasal dari PT Hasanah Surveyor Raya. Adapun penelitian ini juga mendapatkan data dari hasil magang mahasiswa atas nama Yusra Masyur Sanjaya dari PT Hasanah Surveyor Raya. Baik, jadi apa yang menjadi dasar dari penelitian adalah yang pertama adalah perlunya kepastian hukum atas tanah, karena dimanapun kita berada, tanah ini merupakan hal yang paling sensitif ya, karena memiliki nilai yang selalu bertambah. Jadi tanah itu tidak hanya menjadi aset, tapi juga bisa menjadi suatu investasi, sehingga perlu adanya kepastian hukum atas tanah. Dan ada program dari Presiden terkait pendaftaran tanah sistematik lengkap atau yang disingkat dengan PTSL, di mana pada tahun 2025 target dari pemerintah itu ingin mensertifikatkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia. Dengan catatan bidang tanah yang disertifikat itu adalah bidang tanah yang statusnya bukan hutan lindung. Jadi contohnya misalnya penggunaan hak lain dan lain sebagainya. Yang tanah tersebut sudah bisa disertifikatkan tapi belum memiliki sertifikat. Adapun pelaksanaan PTSL yang menjadi ruang lingkup penelitian ini berada di Desa Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Dalam melakukan pengukuran bidang tanah di Desa Langgini ini, percepatannya dilakukan dengan menggunakan akuisisi data menggunakan Inakors PIG metode RTKN Trip. Inakors PIG adalah suatu stasiun kors yang dikelola oleh PIG, di mana metode dalam akuisisi data di sini yang menggunakan RTK Trip, menggunakan metode real time kinematik, sehingga data dan koreksinya mampu diperoleh langsung ketika kita melakukan pengukuran di lapangan menggunakan receiver GPS geodetik dengan transmisi N-trip, sehingga antara base yang ada di kalau di suatu daerah itu terdiri di daerah yang cukup jauh, dengan rover yang digunakan oleh operator atau surveyor di lapangan itu jaraknya jauh, itu masih bisa terkoneksi karena menggunakan transmisi menggunakan jaringan internet. Asalkan jaringan internet di daerah tersebut stabil, maka kita bisa melakukan akuisisi data dengan baik. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran pendaftaran tanah dengan menggunakan survei GNSS metode RTKN Trip dengan KOS sebagai base-nya, yang hasilnya kemudian dibuat dalam bentuk peta bidang tanah. Jadi nanti kita akan melihat bahwasanya hasil pengukuran menggunakan Inakors PIG RTKN Trip ini seberapa handal dalam melakukan pengukuran bidang tanah ini. Jadi ruang lingkup penelitian ini terfokus pada daerah Langgini, Desa Langgini ya, Kecamatan Bangkinang, Langgini yang berada di Kabupaten Kampar. Kalau di sini kita bisa melihat dengan area yang digambarkan dengan warna biru. Dalam melakukan pengukuran atau akuisisi data, maka kita perlu melakukan informasi data mengenai penerimaan untuk objek PTSL. Jadi sebelum kita ke lapangan, perlu kita mempersiapkan hal-hal yang bersifat administratif supaya kita bisa membatasi area kerja kita.
Kemudian kita melakukan identifikasi dengan dua akuisisi data di lapangan. Yang pertama adalah akuisisi data dengan menggunakan metode RTK Encrypt dengan menggunakan Inacos BIG, dan juga akuisisi data dengan foto udara. Foto udara ini nantinya digunakan untuk penggambaran karena pada juknis pelaksanaan pengukuran PTSL itu kita harus menggunakan base map lain yang memiliki ketelitian tinggi, yang di sini kita menggunakan foto udara ya. Nanti ketika hasil pengukuran bidang tanah dari pengukuran ekstrateresis menggunakan GPS geodetik metode RTK Encrypt itu menghasilkan beberapa titik bidang tanah, kemudian kita hubungkan menjadi suatu bidang tanah dari titik-titik tersebut, kemudian kita melakukan overlay dengan hasil penggambaran dari foto udara. Hasil dari overlay itu kita kemudian akan melakukan kontrol kualitas. Jadi kontrol kualitas di sini untuk melihat bidang-bidang mana saja yang kalau kita bandingkan dengan data GeoKKP itu tidak ada masalah. Contohnya tidak terjadi overlay, tidak terjadi gap, ataupun tidak terjadi kesalahan-kesalahan topologi yang mungkin terjadi. Kemudian jika bidang-bidang tanah yang sudah lolos dari quality control itu nantinya akan diberikan NIB, dan hasil akhirnya akan menghasilkan produk berupa PBT atau beda bidang tanah. Jadi dalam melakukan akuisisi dengan menggunakan GPS geodetik dengan metode RTK Encrypt menggunakan Inacos BIG, itu kita bisa melakukan akses ke server nrtk.big.go.id, kemudian kita perlu melakukan pendaftaran menggunakan akun dan email. Emailnya harus terdaftar supaya kita punya akses untuk bisa melakukan akuisisi data dengan menggunakan metode ini. Jadi ini adalah tahapan umumnya dalam pekerjaan penelitian ini. Yang pertama adalah setelah kita melakukan akuisisi data dengan menggunakan GPS geodetik dengan metode RTK Encrypt, kita akan menghasilkan poin bidang tanah hasil pengukuran, yang mana setiap titik itu memiliki informasi easting atau apsis, kemudian northing atau ordinat, atau serta Z elevasi serta kode. Dalam pelaksanaan PTSL ini elevasi tidak begitu diperhitungkan karena dalam aspek penggambaran bidang tanah kita hanya memperhatikan dimensi panjang dan lebar dari satu bidang tanah serta posisi, orientasi, dan lokasi dari titik yang diacu pada bidang tanah tersebut. Kemudian dari titik-titik tersebut kita hubungkan deliniasi titik-titik berdasarkan kodenya dan sesuaikan dengan pengamatan yang di lapangan atau dibantu dengan sketsa yang sudah ada, disusunlah bidang tanah hasil penggambaran. Yang selanjutnya dari hasil pengukuran bidang tanah dengan menggunakan RTK yang kemudian digambarkan dalam bentuk bidang tanah hasil penggambaran ini, kita lakukan proses topologi bidang tanah supaya kita bisa meminimalisir adanya kesalahan topologi, contohnya terjadi gap, kemudian overlap, dan lain sebagainya. Kita perlu melakukan editing topologi supaya hasil error pada proses topologi itu adalah minim. Di sini maksudnya adalah topologi di sini adalah editing topologi pada umumnya, yang nantinya kita akan menghasilkan bidang K1, K2, K3, K4 desa Langgini. Bidang K1 itu adalah bidang yang clear, yang sudah siap untuk diterbitkan sertifikat. K2 itu tetap kita masukkan karena kalau K2 ini dia masuk ke tanah sengketa. Kalau K3 ini adalah contohnya adalah subjek tanahnya itu belum lengkap secara administratif, tapi kita tetap masukkan ke dalam daftar tanah. Kemudian kalau K4 itu adalah sebenarnya sudah ada sertifikat, tapi hanya terjadi perubahan informasi saja. Kemudian akan digabung menjadi peta persebaran bidang tanah yang ada di Desa Langgini. Ini nantinya akan kita lakukan quality control ya dengan data yang ada di GeoKKP untuk melihat apakah ada bidang tanah yang saling bertabrakan. Contohnya pada GeoKKP sudah ada sertifikatnya, sudah ada namanya, tapi ketika kita melakukan pengukuran terjadi kesalahan data. Pada bidang yang sama ternyata pemiliknya beda, NIB-nya beda, namanya beda. Ini juga bisa menjadi sumber-sumber kegagalan dalam quality control. Jadi yang lolos quality control adalah bidang-bidang yang
aman dan sudah lolos dari quality control yang datanya ada di BPN. Kemudian apa saja yang dihasilkan dari pengukuran bidang tanah PTSL ini? Jadi yang pertama adalah gambar ukur yang mencantumkan panjang, sisi, sudut, dan atau koordinat bidang tanah hasil ukuran di lapangan, kemudian delineasi, harus mencantumkan koordinat titik batasnya, ini sebagai acuan, dan atau ukuran panjangan sisi bidang tanah hasil pengukuran di lapangan dari hasil delineasi yang dihasilkan dari metode fotogrametris. Jadi kita kenapa harus menggunakan dua metode karena yang salah satunya digunakan sebagai base map dan ini sudah ada di juknis PTSL tahun 2019. Kemudian perlu adanya tanda tangan dan dari pemilik atau kuasanya atau yang dikuasakan sebagai penunjuk batas dan atau diketahui oleh aparat desa atau kelurahan. Nah, ini juga sebagai legalitas ya untuk aspek yuridisnya juga harus diperhatikan. Kemudian tanda tangan petugas dan atau oleh surveyor kadastr berlisensi dan atau disaksikan oleh aparat desa atau kelurahan. Jadi perlu adanya penandatanganan oleh surveyornya. Tapi surveyor di sini harus yang memiliki lisensi ya, baik itu SKB-nya dan atau disaksikan oleh aparat desa atau kelurahan. Jika menggunakan peralatan elektronik, misalnya GPS, karena ini kita menggunakan metode ekstraterestris ya, menggunakan GPS geodetik, maka harus dilampirkan data ukuran. Hasil hitungan data digital berupa cetak, baik untuk pengukuran terestris dan atau pengamatan satelit. Kemudian cetakan kartu hasil cetakan kartu hasil pengukuran bidang-bidang tanah sesuai cakupan jumlah bidang tanah yang ada di GU, di mana cetakan dapat di halaman 3 pada DI 107 atau lembar lain dengan mencantumkan skala peta, arah utara, NIB atau nomor berkas atau NUB atau nomor urut bidang sesuai tahap kegiatan pada saat pencetakan. Jadi DI 107 itu adalah daftar istian 107. Kemudian peta bidang tanah merupakan hasil akhir dari program PTSL yang dikerjakan setelah bidang tanah sudah di-upload pada sistem dan diterima oleh BPN. Berikut beberapa tahapan pencetakan BPL, diantaranya adalah yang pertama, peta bidang tanah dibuat untuk setiap wilayah atau desa, kelurahan, satu RT atau beberapa RT. Kemudian peta bidang tanah merupakan produk hasil pengukuran fisik bidang-bidang tanah di lapangan yang menggambarkan kondisi fisik bidang-bidang tanah mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemilik tanah atau yang dikuasakan. Peta bidang tanah bukan merupakan tanda bukti kepemilikan atau alas hak bidang tanah seseorang dan digunakan untuk bahan pengumuman data fisik dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah. Sekali lagi, peta bidang tanah ini bukan merupakan tanda bukti kepemilikan, tetap tanda bukti kepemilikan dibuktikan dalam bentuk sertifikat ya. Jadi ini hanya untuk pengumuman data fisik saja. Kemudian pencatatan BPT dilakukan di setiap aplikasi KKP dan yang terakhir adalah peta bidang tanah ditandatangani oleh Ketua Satgas Fisik. Umumnya Ketua Satgas Fisik ini adalah salah satu pegawai yang ada di BPN. Dari hasil implementasi pengukuran menggunakan INACORS BIG, metode RTKN GRIP, pada Desa Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, diperoleh hasil bahwa pengukuran ini memenuhi target, di mana targetnya itu adalah 1028 bidang, yang sebenarnya itu terukur sejumlah 1.588 bidang, tapi diterima tetap sesuai target yaitu 1.028, meskipun yang gagal kontrol adalah sejumlah 560 bidang. Di mana dari 1.028 bidang yang diterima, itu sudah dilanjutkan dalam penggambaran GU manual, GU digital, dan pencetakan BPT dengan jumlah yang sama. Kalau kita lihat target pada setiap kabupatennya pada pekerjaan ini, targetnya itu adalah 10.000 bidang tanah, ternyata hasilnya sudah melebihi, yaitu diterima dari hasil quality control sejumlah 10.054. Sehingga dapat kita dikatakan bahwa hasil pengukuran pada PTSL di Desa Langgini ataupun di Kabupaten Kampar ini sudah memenuhi target, baik itu target dari jumlah bidang ataupun dari hasil hari kerja.
Dan ini juga bisa memberikan gambaran bahwasanya penerapan INAKOS BIG dengan metode RTKN Trip ini cukup efisien dalam melakukan akuisisi data sampai dengan menghasilkan PPT dalam pekerjaan PTSL ini. Sehingga tidak menutup kemungkinan, dan ini merupakan alternatif yang banyak dipilih oleh KJSKB atau pihak ketiga yang lainnya dalam melakukan pekerjaan PTSL. Karena akuisisi datanya cepat, tapi untuk operasionalnya tidak begitu mahal. Sehingga dengan termin sekian M misalnya, itu bisa melakukan akuisisi dengan cepat dan tepat waktu. Kesimpulannya adalah prosedur pengukuran metode RTKN Trip dengan INAKOS dilakukan dengan cara mengukur bidang-bidang tanah menggunakan alat GPS geodetik yang sudah diregistrasi atau didaftarkan KORS. Dalam mengakses KORS membutuhkan jaringan internet yang stabil agar koreksi data mendapatkan hasil yang maksimal. Solusi yang dihasilkan dalam pengukuran bidang tanah adalah fix. Hal ini tercapai karena jaringan internet di Desa Langgini cukup bagus dengan kecepatan akses sampai dengan maksimal 25 Mbps, dan juga menambah KORS yang sangat dekat dengan lokasi pengukuran, kurang dari 20 km, sehingga ketelitian yang dihasilkan juga sangat baik. Kemudian pembuatan PPT memiliki beberapa tahapan, diawali dengan pengukuran dan penggambaran bidang tanah yang tidak dalam status sengketa atau tidak terdapat masalah di situ, kemudian tidak overlay pada peta kerja, kemudian bidang tanah lolos proses quality control dari BPN. Setelah proses tersebut dipenuhi, peta bidang tanah baru dapat dibuat dengan skala yang telah ditentukan pada program aplikasi atau CAD Map, di mana peta bidang tanah dicetak, setelah itu ditandatangani oleh Satgas Fisik. Jika semua tahapan tidak ada kendala, bidang tanah tersebut dapat diproses menjadi sertifikat. Target 10.000 bidang tanah PTSL 2019 Kabupaten Kampar tercapai dengan bidang terukur sebanyak 12.034 bidang, lolos QC sebanyak 10.054 bidang, gagal QC sebanyak 2.031 bidang. Sedangkan bidang keempat sebanyak 51 bidang, GU manual dan digital sebanyak 10.003 bidang, dan PPT yang dicetak sebanyak 10.003 bidang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dari paper ini. Dan jika ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan ke saya terkait penelitian atau penulisan paper ini, silakan bisa dilanjutkan pada sesi paralel ini, atau bisa menghubungi ke email farofi@polibatan.ac.id atau kontak saya melalui WA 085726537978. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Salam hemat, salam sehat, dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.